Power Breakfast. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Power Breakfast setiap Senin kembali hadir untuk Anda. Pagi ini tamu kita adalah profesor di bidang kedokteran yang juga komite independen yang memantau dan mengkaji keamanan vaksin di Indonesia. Ya, nah beliau adalah Profesor Dr. Hindra Irawan Satari, SPAK, M.Tropet, ya, Ketua Komnas KIPI dan anggota ITAGI. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Sebagai informasi, Komnas KIPI adalah suatu kelompok independen yang kompetensinya terkait dengan vaksinologi dan anggotanya berasal dari organisasi profesi. Nah, Komnas KIPI ini diangkat oleh Menkes untuk masa jabatan tertentu dan bertugas untuk melakukan kajian keterkaitan kejadian ikutan pasca imunisasi dengan vaksinasi yang diberikan serta menjamin keamanan vaksin, ya, menjamin keamanan vaksin yang digunakan di Indonesia. Jadi vaksin yang digunakan di Indonesia pasti sudah melakukan serangkaian kajian yang sangat ketat sehingga aman untuk digunakan di Indonesia. Saya langsung sapa narasumber kita, Profesor Dr. Hindra Irawan Satari. Prof, halo, selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas. Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah sampai kantor atau masih di rumah, Dok? Halo, suaranya terputus nih, Prof. Asia Pacific Society of Infection Control. Oke. Iya. Prof, bisa dengar suara saya ya, Prof ya? Pacific Society of Infection Control. Oke. Conference. Oke, sedang ada konferensi di sana, Prof ya? Iya, betul. Kebetulan. Oke. Di Indonesia atau sedang di luar negeri, Prof? Di Singapura. Oh, sekarang di Singapura. Ya. Oke, semoga tidak mengganggu waktunya ya, Prof ya? Oh, enggak pas. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Ya, Prof, kalau sekarang sedang di Singapura, artinya ada beberapa kegiatan yang tentu harus disesuaikan juga ya, Prof ya, dengan kegiatan hari ini ya, Prof ya. Kalau biasanya di rumah aktivitas mungkin olahraga atau sarapan dan lain sebagainya dengan keluarga misalnya, maka kalau di Singapura ada event-event tersebut harus menyesuaikan. Nah, biasanya di sela kesibukannya apa nih, Prof? Yang paling favorit ya, baik dalam meluangkan waktu di pagi hari sebelum beraktivitas, Prof? Tentu saja olahraga harusnya ya. Oh. Namun kegiatan saya kan dimulai dari pagi sekali. Jadi memang kadang olahraga ini nggak bisa dengan disiplin dilakukan. Hanya pada waktu-waktu luang aja. Seingatnya atau seluangnya, Prof? Peluangnya terus terang. Iya. Kalau sarapan apa, Prof, yang paling favorit, Prof? Membatasi menu-menu tertentu atau tidak ada pantangan? Saya mah nasi goreng pakai telur ceplok. Wah, itu favorit juga tuh, Prof. Ditambah hot chocolate. Wah, itu energinya udah banyak banget ya, Prof ya. Cukup lah untuk seharian ya. Sampai siang cukup ya, Prof. Cukup. Kalau dengan keluarga bagaimana, Prof? Pagi hari bercengkrama atau apa gitu, Prof? Ya, kebetulan kan saya ini cucu udah 8 saya. Wow, selamat, Prof. Ini luar biasa nih, kalau cucunya makin banyak, hari-harinya makin apa ya, makin sibuk juga dengan cucu ya, Prof ya. Betul, namun yang serumah sama saya tinggal anak saya satu, mantu saya satu, sama cucu satu. Jadi saya tapi lebih dahulu sarapannya daripada mereka karena mereka lebih masih cucu saya baru 2 tahun. Betul. Nah, Prof, apa sih olahraga yang paling favorit, Prof? Kalau meluangkan waktu olahraga ya, Prof ya? Oh, kalau dulu saya berkuda, saya tenis ya. Namun terus ya, setelah usia lansia ya, jadi itu ada mulai dibatasi ya, Prof ya? Gangguan pada ini ya sendi, sehingga yang saya bisa lakukan adalah stretching sebetulnya. Oke. Nah, itu gangguan pada sendi karena olahraganya berat juga ya, berkuda, Prof. Betul, saya dari SMP sampai mahasiswa. Iya. Jadi emang tuh, kemudian pada waktu saya masih aktif tenis ya tiap hari Minggu ya. Namun sekarang yang paling bisa stretching lah, terus menyesuaikan juga ya, Prof ya.
Betul, menyesuaikan menyesuaikan. dengan kondisi fisik. Kalau sepeda statis atau masih gue belusukan? Sama anak cucu. Oh, iya, karena kadang olahraga itu bisa refreshing juga ya, Prof ya. Oh, itu sangat. Apalagi anak sama cucu ikut serta, wah Iya, luar biasa. harus lakukan itu mutlak. Iya, Mutlak. iya, iya. Oke, Prof, sebelum pandemi kita tahu bahwa sebelum pandemi COVID-19 banyak yang tidak mengenal apa itu lembaga Komnas KIPI ya, Prof ya. Mungkin bisa diceritakan kembali nih, Prof, Ya, selama ini apa sih kiprah Komnas KIPI, Prof? ya. Jadi sebetulnya tadi telah disampaikan oleh Mas bahwa Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Tanpa Imunisasi itu sudah didirikan sejak tahun 1998. Jadi komite ini diangkat oleh Menteri Kesehatan, ditunjuk karena profesi-profesi yang di dalam Komnas ini terkait kompetensinya dengan vaksinologi. Vaksinologi itu kan suatu cabang ilmu kesehatan. Ya, jadi aspeknya banyak, ya, ilmunya juga dalam, ya. Dan ini menjadi penting karena kita melakukan imunisasi itu dalam skala yang besar, ya. Dimulai dari tahun 98 karena program imunisasi nasional sudah cakupannya luas dan kita tahu bahwa bayi di Indonesia itu lahir 5 juta setiap tahunnya. Mereka itu harus divaksinasi terus sampai umur 18 tahun sebetulnya kalau anak. Lalu sebagai ilustrasi lain untuk vaksinasi COVID kita sudah berhasil menyuntikkan 425 juta dosis. 425 juta dosis di Indonesia. Nah, tentu saja program-program itu kan dahsyat ya. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi tentunya akan muncul secara alamiah karena itu merupakan reaksi natural dari seseorang setelah menerima vaksinasi. Alamiah artinya normal dong, Prof ya? Betul, kan ada makhluk asing masuk ke dalam tubuh akan mengadakan reaksi di tempat masuknya si vaksin, reaksi menyeluruh, tentunya ada reaksi yang berat. Nah, itu telah diantisipasi oleh produsen, diteliti dari uji klinik pada binatang dahulu, ya kan, aman, diuji kekebalan yang peroleh ada, baru ke manusia fase 1. Ya, serangkaian uji sudah dilakukan ya, Prof ya. Terhadap manusia setelah dipastikan pada binatang aman. Iya. Pada manusia baru pada 10 orang. Diuji juga tuh keamanannya sama daya lindungnya. Kan kelihatan kalau ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang sering dan berat, dari 10 itu pasti ada beberapa orang yang kena. Iya. Kalau nggak ada, dilanjutkan lagi ke fase uji klinik yang kedua, ratusan orang. Dari situ diatur tuh dosisnya, ada dosis rendah, dosis menengah, dosis tinggi. Apakah diberikan sekali, apakah diberikan 2 kali, apakah diberikan 3 kali. Nah, dari 100 orang kalau ada KIPI yang berat kan kelihatan. Ada 30 orang misalnya dari 100 gitu ya, kan kelihatan. Kalau dilihat aman dan dosis yang diharapkan tapi efek perlindungan telah diperoleh, maka maju ke uji klinis fase 3. Itu dilakukan di puluhan ribu, bahkan ratusan ribu di berbagai tempat di dunia. Udah ditentuin di situ, kita pakai dosis rendah, diberikan 2 kali, ada yang 3 kali, ya. Setelah aman, baru kemudian keluar registrasinya. Namun karena darurat, uji klinik fase 3 ini, dan vaksin COVID ini udah ada bibit-bibitnya dari pengalaman Ebola, ya, pengalaman coronavirus yang lain, maka lebih cepat keluarlah emergency use authorization.
Nah, sebetulnya Komnas itu bertugas di fase 4, post marketing surveillance, atau kalau di emergency use authorization dalam darurat ini post authorization safety study. Nah, setelah emergency use keluar, nah laporan-laporan kan masuk, dikajilah oleh komite independen ini karena dianggap tidak berpihak lah ya, artinya dari organisasi profesi, dari institusi pendidikan, dari lembaga riset, dari lembaga instansi mitra kesehatan dunia gitu ya, dari WHO dan UNICEF untuk melihat, memantau, memastikan bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi yang terjadi itu tidak terkait dengan vaksin, ataupun kalau terjadi itu proporsinya lebih rendah atau tidak melebihi dengan yang telah dilaporkan oleh produsen sewaktu uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Itu kira-kira sebetulnya. Nah, kalau misalnya kita melihat itu ada bukti bahwa tidak terkait, maka kita merekomendasikan kepada pemerintah bahwa imunisasi ini tetap dapat dilaksanakan di Indonesia. Kira-kira begitu. Iya, Prof. Tapi bagaimana dengan beberapa kejadian yang kemudian dikait-kaitkan dengan pasca imunisasi? Ada yang meninggal, kemudian ada yang sakit dan lain sebagainya, Prof. Apakah itu tidak masuk kajian atau gimana, Prof? Atau ada mungkin ada yang lain, misalnya faktor lain? Jadi kita ada, melakukan, jadi kita melakukan surveillance namanya ya, kan pemantapan itu surveillance. Kita melakukan surveillance pasif dan melakukan surveillance aktif. Yang dimaksud dengan surveillance aktif itu adalah kita mempunyai suatu sistem yang membuat teman-teman di lapangan, ya khususnya tentunya dari puskesmas, memberikan laporan kepada kami secara pasif. Laporan itu masuk bukan hanya pada vaksin COVID ya, dari sejak 98 itu ya, untuk DPT, untuk hepatitis, untuk campak, untuk MR, untuk yang vaksin-vaksin lainnya. Nah, ini juga untuk COVID pun demikian. Jadi dari daerah-daerah itu masuk ke kami. Kemudian kita mengklasifikasikan KIPI itu. Nomor 1, memang karena komponen aktif vaksin, demam, nyeri tempat suntikan, itu gara-gara nyuntiknya, gara-gara reaksi kedua. Yang kedua, kalau memang vaksinnya memang kualitasnya di bawah standar, bisa menyebabkan KIPI juga. Yang ketiga, karena kekeliruan prosedur, harusnya disuntik di otot, suntiknya di bawah kulit, ya. Harusnya disterilisasi pakai alkohol, ini sterilisasinya pakai air anget misalnya. Yang keempat, reaksi kecemasan, kejang atau pingsan atau mual atau pucat, dirawat, periksa EKG, periksa ronsen, periksa darah, periksa urin, normal, besoknya seger. Oh, itu reaksi kecemasan karena ketakutan, ya. Yang kelima, koinsiden, nggak terkait. Nah, sekarang kalau udah kita nyuntik 420 juta orang, ada yang mencret, riwayat di vaksin, pusing, riwayat di vaksin, stroke, riwayat di vaksin, meninggal tiba-tiba habis divaksin, sakit jantung, ada riwayat di vaksin, ada yang seminggu setelah vaksin, ada yang sebulan setelah vaksin, ada yang setahun, ada yang sekian jam. Nah, itu yang kita kelompokkan sebagai koinsiden. Nah, jadi laporan-laporan yang masuk betul, ada yang meninggal, ada yang stroke, ada yang tekanan darah tinggi, ada yang gatal, ada yang pusing, ada yang mual. Nah, itu semua kita yang non serius kita juga punya Komda di tiap provinsi. Ya, itu juga para pakar yang terkait dengan vaksin. Mereka mengkaji yang non serius. Yang serius-serius itu kita kaji bersama-sama dengan Komnas dan menemukan bahwa yang paling banyak itu koinsiden. Jadi memang udah ada riwayat hipertensi, ada yang riwayat kolesterol, ada yang riwayat diabetes, ya. Kemudian kan ada yang meninggal tiba-tiba, ada yang harus dirawat dulu dan kemudian ternyata tidak tertolong, dan kemudian kita bisa mendapatkan data-data. Nah, jadi semua masuk, apalagi kalau ada di media itu kemudian kita langsung. Jadi terima kasih juga kepada media ya yang menyampaikan laporan itu, akan segera
dilacak, diinvestigasi, kemudian dilaporkan, kemudian kita audit bersama. Dan sampai saat ini ya terbanyak itu yang koinsiden, tidak terkait karena memang ada penyakit yang mendasar. Yang kedua kecemasan, itu banyak itu. Ya jadi sampai dirawat, periksa semua ronsen, darah, ternyata normal, besoknya seger gitu ya. Nah, namun biasanya kalau udah di media berita bahwa sudah diaudit dan sudah diklarifikasi itu nggak masuk lagi, nggak jadi headline lagi. Jadi yang beredar yang itu dan diulang-ulang begitu ya. Ya. Jadi sebetulnya pada faktor kecemasan yang berlebihan ya Prof ya, kemudian muncul kejadian ikutan tadi. Ya. Baik, Prof, sebelum kita lanjut kita buka line telepon untuk pendengar yang ingin bertanya langsung boleh ya Prof ya. Silakan. Di 0215869000 atau SMS WhatsApp di 0811806543. Kami masih berbincang seputar vaksinasi ya, vaksinasi di Indonesia. Kemudian bagaimana memastikan vaksin itu aman, kemudian apa peran dari Komnas KIPI memastikan bahwa vaksin yang digunakan di Indonesia itu aman. Nah, silakan jika ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Kami masih berbincang bersama Profesor Dr. Hindra Irawan Satari SPAK M.Tropet ya. Beliau adalah Ketua Komite Nasional Komnas KIPI dan juga anggota ITAGI. Prof, kita lanjut Prof, ada beberapa hal barangkali yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Ini berkaitan dengan kesiapan. Saat ini kan akan ada vaksin yang keempat ya Prof ya, booster yang keempat, khususnya bagi para tenaga kesehatan. Nah, gimana nih Prof persiapan yang harus dilakukan oleh mereka? Ya. Tentu saja yang pertama bahwa vaksinnya harus aman juga ya. Jadi itu dikaji, kemudian juga dikeluarkan rekomendasinya oleh ITAGI ya, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Dan kita juga melihat beberapa negara, namun semua negara yang merekomendasikan kepada masyarakatnya untuk memberikan yang booster keempat itu rata-rata ini yang jelas Chili sama Israel itu untuk lansia dan orang dengan kekebalan yang terganggu. Namun kita juga membuat kajian ya tentang tenaga kesehatan yang telah mendapat suntikan, bagaimana daya lindung yang mereka peroleh dan infeksi yang mereka dapat setelah mendapat suntikan kekebalan. Kalau dari kajian sih, suntikan yang booster pertama itu memberikan perlindungan yang cukup ya. Memang tentu saja ada yang sakit namun tidak berat dan tidak, ataupun kalau ada yang sampai berakibat fatal karena mempunyai komorbid atau penyakit yang lain. Namun pemerintah barangkali mengkaji, Kementerian Kesehatan dalam hal ini mengkaji bahwa risiko untuk tenaga kesehatan itu demikian tingginya, dan kita harus dalam tanda petik menyayangi ini ya tenaga kesehatan ini. Kalau tenaga kesehatan kita sampai sakit dan tidak dapat bekerja karena memerlukan isolasi yang memerlukan waktu jangka panjang, sistem kesehatan kita bisa kolaps, masyarakat bisa terbengkalai untuk mendapatkan pertolongan, sehingga diambil kebijakan untuk melakukan suntikan booster yang kedua atau keempat bagi tenaga kesehatan. Tentunya segera disiapkan juknisnya ya, petunjuk teknisnya, kemudian disiapkan logistiknya ya. Kita beruntung nih vaksin kita cukup ya, artinya cukup itu karena memang kita berhasil membeli ya, dan juga mendapat bantuan dari negara-negara sahabat ya. Namun kita memang platformnya yang beredar di Indonesia itu banyak, hampir 11 barangkali sekarang ya, 11 atau 12 sekarang ya. Berbeda, ini contohnya di Singapura aja cuman yang ada beredar 4 atau 6 ya. Kita itu alhamdulillah pemerintah berhasil mendapatkan vaksin, hanya memang distribusinya tentunya berbeda-beda. Karena itu kita juga membuat Kemkes juga membuat panduan untuk melakukan vaksinasi secara heterolog ya, artinya
platform pada waktu vaksinasi dasar dengan platform vaksinasi booster berbeda. Nah, emang itu pun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ya saat itu bersama dengan Litbangkes. Jadi Kementerian Kesehatan membuat kebijakan, kemudian melatih tenaga kesehatannya, menyediakan, dan kemudian ya menyampaikan tentang kejadian tanpa imunisasi, apa yang harus dilakukan, gimana mengatasinya, gimana merujuknya, dan mengenai pembiayaannya, dan semua sudah disiapkan ya. Dan mudah-mudahan kita memantau ya, kejadian tanpa imunisasi pada yang booster pertama pun kelihatannya aman ya. Kita masih tetap rekomendasikan, dan yang booster ini kan baru beberapa hari mulai ya, jadi laporan-laporan mungkin sudah ada yang masuk, tapi tidak mengkhawatirkan. Demikian. Baik. Prof, kita sapa pendengar sudah menunggu Pak Soekarno di Bogor. Pak Soekarno, silakan Pak Soekarno. Assalamualaikum, Profesor Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru saya dengar dari Elsinta. Iya. Oh gitu. Pertama sebagai pendengar setia Elsinta, pertama saya ucap terima kasih Elsinta, radio yang luar biasa ya, selalu membahas ya isu-isu terkini yang memang kita sedang hadapi. Pertama, Profesor, memang kita doa sehat lah supaya krisis ini segera selesai dan kita bisa membangun ekonomi. Dolar ini udah makin melemah ya dalam konteks itu. Supaya karena pasca COVID ini udah banyak nih ekonomi kita terpuruk, banyak orang yang hidup susah ya. Itu pertama. Yang kedua, saya sebagai rakyat tentunya tanya kepada Profesor, sejauh mana ini sebenarnya kekebalan akibat vaksin ini menjadi kuat imun tubuh kita, karena kita dengar beberapa kejadian bahwa orang setelah vaksin kok masih kena gitu loh. Booster pun masih kena. Nah, ini rakyat jadinya di bawah itu seolah-olah kenapa kok vaksin? Mending nggak usah vaksin lah. Atau misalnya ada pertanyaan berikut, orang kalau udah kena COVID, katanya itu tumbuh dengan sendirinya, bahwa imun tubuhnya itu siap berperang untuk melawan virus yang masuk. Ini perlu juga. Yang ketiga, Pak, saya melihat di masyarakat hari ini, seolah-olah COVID itu udah habis gitu loh. Padahal kita lihat ini tinggi nih. Bahkan di tetangga saya ada 1-2 kena. Apakah ini sisa-sisa dari COVID atau memang COVID ini akan meningkat? Ini perlu ada sosialisasi ke masyarakat soal itu. Ketiga, terakhir mungkin KIPI ini harus lebih sosialisasi lagi ya ke masyarakat, sehingga apapun vaksinnya ke depan, bahwa realitas kita hari ini bahwa vaksin ini sampai booster, akhirnya orang pikir ini hanya program nasional atau bisnis, bahwa dalam rangka booster ini menyelesaikan vaksin dan lain sebagainya. Ini harus kita selesaikan isu di masyarakat ini clear, sehingga vaksin ke depan apapun harus berdaya guna bagi kesehatan masyarakat dan ekonomi kita akan pulih. Terima kasih. Terima kasih Pak Soekarno. Baik. Kemudian ada Pak Putra di Bogor. Pak Putra, silakan Pak Putra. Ya, Pak Wiryo, Prof, selamat pagi. Kemarin saya baca di kanal berita online katanya kalau yang vaksin pertama dengan Moderna, maka vaksin booster atau berikutnya tidak boleh dengan vaksin yang lain. Bisa dijelaskan nggak, Prof, kalau Prof tahu literaturnya, kenapa bisa demikian? Karena kan kasihan juga yang divaksin pertama Moderna kalau ternyata pemerintah tidak menyediakan Moderna karena alokasinya sedikit dan mungkin harganya mahal gitu. Beruntung banget berarti kan yang divaksin pertama itu bukan Moderna kayak Sinovac yang jumlahnya cukup banyak gitu. Jadi yang begini-begini itu tidak dipikirkan dampak kontinuitas dan sustainable-nya oleh pemerintah atau bagaimana gitu. Yang kedua, sosialisasi yang seperti ini perlu dijelaskan secara rinci supaya masyarakat lebih paham dan dia bisa mengatur di tempat ini vaksin mana yang ada ketersediaannya. Mungkin memang sudah ada di Peduli Lindungi ya, tempat ini vaksinnya ini gitu ya. Cuman saya bilang perlu sosialisasi lagi supaya masyarakat bisa lebih mengakses, karena nggak banyak orang yang punya smartphone canggih, yang ada cuman kayak HP cuma 2G dan cuma bisa telepon SMS gitu. Perlu sosialisasi yang lebih intens. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putra di Bogor. Pak Jumari melalui WhatsApp, bagaimana cara memastikan vaksin itu aman? Nah, ini beberapa pertanyaan pendengar, silakan Prof ditanggapi. Ya. Tadi dicatat ya, Mas. Iya.
Oke. Ya, teman-teman dari Bogor nih banyak sekali yang mengajukan pertanyaan. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya sampaikan di sini bahwa penyakit COVID itu disebabkan oleh virus namanya SARS-CoV-2. Nah, untuk seseorang menjadi sakit itu terjadi karena gangguan keseimbangan antara host, agent, sama environment. Jadi gangguan keseimbangan antara daya tahan tubuh seseorang, virusnya, keganasannya, kepadatannya, dan lingkungan, tata sirkulasi udara, dan lain sebagainya. Jadi dari 3 itu yang dipengaruhi oleh vaksin hanyalah host, hanyalah daya tahan tubuh seseorang. Jadi si virusnya nggak bisa dipengaruhi sama vaksin, lingkungan, tata sirkulasi udara nggak bisa dipengaruhi oleh vaksin. Karena itu tujuan vaksin adalah bukan untuk menjadikan seseorang itu sakti mandraguna terhadap virus, bukan menjamin dia tidak terkena infeksi. Namun tujuan vaksin adalah nomor 1, kalau terkena infeksi virus COVID, jangan sampai sakitnya berat, jangan sampai sesak, jangan sampai masuk ICU, jangan sampai meninggal, jangan sampai dirawat. Nah itu kalau kita lihat secara objektif, memang yang kita lihat ada yang sudah divaksin, baik lengkap ataupun tidak lengkap, umumnya gejalanya tidak berat, umumnya tidak dirawat. Kita bisa flashback beberapa bulan lalu waktu pasien antri di IGD, antri oksigen, antri ICU, antri cari tempat, nunggu di mobil, di garasi di selasar rumah sakit karena nggak dapat tempat karena pasien berkelebihan. Namun kalau kita sekarang bedakan, sekarang yang terkena ringan, ya tidak sampai dirawat, ICU nggak penuh, nggak pada ngantri, ya oksigen juga nggak ada yang heboh, ya sampai harus mencari dan sulit, ya. Jadi itu tujuan vaksinasi. Bukan nggak bakal sakit, bisa, masih, cuman lebih sedikit dan lebih ringan. Jangan sampai dirawat, jangan sampai meninggal. Kan dulu kita ke pemakaman itu antri kalau di Jakarta itu 24 jam itu menguburkan jenazah itu beberapa bulan Juli itu. Sekarang tidak demikian. Jadi itu tujuan vaksinasi. Jadi dengan perkataan lain, kalau sudah divaksin, pakai masker tetap, jaga jarak tetap, kegiatan di ruangan yang ventilasinya bebas tetap, cuci tangan tetap. Karena kebiasaan baik yang telah kita terapkan selama 2,5 tahun lebih sampai hari ini, sampai saat ini, Bapak yang menelpon kita semua, Mas Bir, semua dalam keadaan sehat itu karena kita berhasil mempertahankan kebiasaan baru, mutasi yang kita lakukan. Karena si virusnya juga pinter, belum kalah sampai sekarang, dia mutasi terus. Nah, kalau kita sampai sekarang kita ini sehat, kita itu berhasil memutasi kehidupan kita, keluarga kita. Ya, kita bisa jaga jarak, kita bisa cuci tangan, pakai masker, menjauhi kerumunan, divaksin. Nah itu tujuan semuanya. Jadi vaksin juga artinya bukan segala-galanya. Namun nggak bisa dipungkiri vaksin memegang peranan penting dalam mengurangi kefatalan, keberatan seseorang. Demikian. Kemudian dilanjutkan. Kenapa itu vaksin itu ada yang sama, ada yang nggak sama. Nah, kita tahu virus ini baru, jadi vaksinnya baru, produsennya terbatas, yang butuh banyak. Jadi dan penyebarannya juga ya sulit untuk menyebarkan secara rata kan. Akhirnya timbullah penelitian-penelitian yang menyampaikan tentang heterologi itu.
Jadi basicnya seperti saya, basicnya Sinovac karena saya tenaga kesehatan, boosternya pakai Moderna. Ya, demikian pula dengan vaksin-vaksin lain itu di negara-negara diteliti oleh peneliti-peneliti, diteliti di Indonesia juga kita teliti, bahkan sekarang kita ada yang turunin dosisnya jadi setengah untuk mengurangi kejadian tanpa imunisasinya, dan itu akhirnya keluar dari pedoman Kemkes itu. Jadi memang tiap provinsi, di satu provinsi pun berbeda, tiap kabupaten, di tiap kecamatan juga beda, di kota, tiap kelurahan juga beda, karena ketersediaan vaksin yang ada di tempat tersebut. Namun secara prinsip saya akan sampaikan, memastikan bahwa suntikan heterolog itu tidak berbahaya, nomor 1. Nomor 2, aman. Nomor 3, meskipun memang setelah jangka waktu tertentu ada penurunan, namun tetap ada itu kekebalan, dan tetap ada kekebalan yang disebutkan dengan kekebalan seluler. Ya. Antibodi itu kekebalan humoral yang dapat diukur dengan pemeriksaan antibodi yang komersil, meskipun itu juga belum tentu benar, karena yang harus diperiksa itu sebetulnya neutralizing antibody. Dan kemudian kadar neutralizing antibody yang memberikan perlindungan berapa itu juga belum ada kesepakatan. Jadi makanya tidak dianjurkan lah untuk periksa antibody itu, karena memang kesepakatan belum ada, yang diperiksa juga belum tentu benar. Tapi kadang-kadang karena antibody tinggi merasa jumawa, waduh saya kebal, enggak juga, itu kurang tepat. Dan juga jangan kecil hati, aduh antibody saya cuma kecil, jadi saya nggak ada mau divaksin lagi, enggak juga. Ya, tapi yang pasti kalau disuntik ada kekebalan akan menurun dalam jangka waktu tertentu, sangat individual ya. Tapi penelitian kan biasanya 3 bulan, 6 bulan, setahun. Nah, jadi menurut saya siapapun silakan di booster, apalagi nanti kalau sudah ada petunjuknya, dan dengan platform apapun. Jadi tadi Moderna dengan Moderna dari Kemkes, terus yang ada Pfizer, ya nggak apa-apa sih. Terus yang ada Sinovac, ya nggak apa-apa, tidak berbahaya. Namun barangkali memang tidak tercatat di PIKR, karena kenapa? Karena produsennya belum mendaftarkan. Jadi untuk dilakukan ketentuan bahwa ini akan diberikan, itu prosesnya harusnya sebetulnya produsen menyerahkan uji klinik ke Badan POM untuk keluar emergency use authorization-nya. Dia mendaftarkan bukan karena berbahaya, karena belum selesai penelitiannya. Tapi dari interim analysis, dari penelitian-penelitian mereka kan semuanya aman. Jadi saya seringkali mengucapkan vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia ketika kita akan divaksinasi. Seperti tadi Bapak, Moderna bukan nggak boleh dengan vaksin lain. Itu penelitiannya belum selesai, maka mereka uji kliniknya belum dilaporkan ke Badan POM, maka belum keluar emergency use authorization-nya, maka Kemkes tidak mencantumkan Moderna diulang dengan vaksin lain. Tapi kalau misalnya mendapat kesempatan untuk diulang dengan silakan divaksin, silakan, aman, akan memberikan perlindungan. Nanti kalau ada Moderna lagi, vaksin lagi, vaksin lagi. Jadi cuman barangkali nggak tercatat di PIKR, karena sistemnya kan PIKR tuh sistem IT yang luar biasa ya, diakui oleh seluruh dunia tuh. Namun juga tentu saja ada kekurangan ya, kakunya ya. Kalau sistem kan kaku, nggak ada yang cocok ya nggak bakal masuk dia, nggak bakal tercatat. Tapi kan kita juga mendapatkan rasa aman karena kita udah divaksin, udah di booster gitu ya. Paling nggak itu menjadikan kita bekal lah untuk dalam masa pandemi ini. Demikian Mas. Baik, Prof. Tadi ada pertanyaan, mungkin ini juga yang umum kita jumpai di tengah masyarakat. Loh, saya kan sudah divaksin 1-2 kali. Kenapa sih? Kenapa kok saya masih kena begitu ya? Meskipun memang jika diperhatikan, kalaupun terkena tidak separah ketika orang yang belum pernah divaksin. Kira-kira begitu ya, Prof. Tetapi jika masih ada pertanyaan seperti itu, artinya ada yang masih ada yang kurang dalam hal memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat mengapa kita perlu divaksin, Prof. Bukan karena supaya kita tidak terkena COVID-nya sebetulnya, Prof. Jadi sebenarnya kita ini bisa terlindungi kalau kita kebal. Kalau kita kebal, si virus itu tidak mempunyai tempat untuk bermultiplikasi, untuk berkembang biak.
Karena tempat berkembang biaknya itu di tubuh manusia. Kalau kita mempunyai antibodi, dia tidak berkembang. Kemudian, namun hanya kita saja yang kebal itu juga tidak bermanfaat karena harus semuanya kebal. Untuk itu, semua orang harus dilindungi. Kemudian, yang tidak terlindungi dengan vaksin, gimana kalau kena? Nah, dia akan kebal juga suatu saat. Dia akan kebal suatu saat karena sakit. Nah, kalau ada keseimbangan antara yang kebal gara-gara sakit dan kebal gara-gara vaksin, tercapailah keadaan yang disebut dengan herd immunity, itu kekebalan kelompok, kekebalan masyarakat yang kita rasakan kemarin. Kita rasakan beberapa kemarin ya, setelah lebaran itu kan kemudian menurun benar. Kita euforia ya. Tapi terus kekebalan kita mulai menurun kan. Terus kelengahan kita, protokol kesehatan juga menurun, disiplin menurun ya. Terus dari nakes juga sering menanyakan ke saya, Prof, kalau sekarang boleh dong yang besuk banyak, yang nunggu pasien banyak. Wah, jangan dulu, saya bilang gitu. Karena kita lengah, naik lagi dia, karena kekebalan kita mulai menurun. Jadi kekebalan kita tetap harus dipertahankan. Dan si sumber penularan juga ya harus kita isolasi, menjaga kesehatan. Jadi tujuannya harus bareng. Kalau kebal bareng. Tapi kalau sakit semua karena nggak divaksin, fasilitas kesehatan kita kolaps, nggak mampu merawat, mengobati. Tenaga kesehatan kita juga kalau terpapar oleh orang-orang yang nggak kebal juga mereka akan sakit, kan udah ada buktinya. Jadi kita harus saling menjaga diri, saling waspada sehingga kita menang. Saling mengingatkan juga ya, Prof ya, ini penting saling mengingatkan ya. Dari keluarga kita sendirilah mulainya. Betul. Dari keluarga inti kita. Prof, kita sapa pendengar selanjutnya ya, Prof. Ada Pak Wahyu di BSD. Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Ya, selamat pagi, Prof. Pagi, silakan Pak Wahyu. Ya, jadi ini fenomena kita kemarin mendapat satu musibah global pandemik itu merupakan satu pelajaran loh. Buat saya pribadi juga pelajaran, karena Delta saya kena tahun kemarin Pak, tapi Tuhan memberikan saya panjang umur. Karena 3 bulan saya benar-benar ini, dan saya percaya itu bahwa terus-menerus secara kontinuitas, secara sustainable pemberian vaksin ini menurut saya memang secara pribadi ya ini benar-benar memperkokoh, sebenarnya memperkokoh saja, tidak mengobati menurut saya, tidak, tapi memperkokoh. Tadi pada saat kita kena, ya kena saja seperti flu-flu biasa jauh sebelum terjadinya pandemi ini, kena tetap kena, tapi sustainable tadi itu menjaga kita untuk memperkuat imun kita melawan virus itu. Kan ada beberapa signifikannya, karena waktu Delta kan kita menyerangnya itu bagian pernapasan bawah, dan sekarang dengar-dengar Omicron itu hanya atas, artinya tetap kena juga kalau kita memang kekebalan tubuhnya itu pada saat tertentu lemah, yang virus itu akan menyerang. Tapi dengan adanya satu vaksin tadi memperkokoh, mempertahankan, mengantisipasi supaya tidak tadi bahwa Prof bilang terjadi kematian, napas yang sangat berlebihan seperti saya kemarin itu kayak orang mau mati. Tapi yang pasti mempertahankanlah bahwa penyakit itu ada nempel di kita karena sudah endemi herd immunity kita. Menurut saya itu sebagai benteng aja. Kalau kena ya tetap kena, mungkin setelah virus itu pada saat tertentu mungkin kita turun. Tapi menurut saya antisipasinya tadi, saya setuju sih ada vaksin itu secara kontinus. Karena apa? Mengantisipasi triggernya adalah tadi yang berubah-ubah. Si virus COVID ini akan selalu mutasi ya. Dia mutan terus segala macam, dia berubah. Maka pengantisipasian vaksin ini adalah benteng terakhirnya gitu loh. Secara antisipasi lah. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Wahyu, pendengar terakhir. Pak Wahyu di BSD, bisa ditanggapi dulu Prof. Silakan. Betul Pak Wahyu. Jadi ini kita sedang perang menghadapi virus. Kita belum damai ya. Kemudian si vaksin ini ya kita senjata. Dan kalaupun kita damai, kan kita tetap harus punya tentara yang bersenjata. Enggak, terus kalau damai udah tentaranya dibubarin, senjatanya dilucutin. Enggak, kita harus tetap, karena bahaya akan tetap mengancam. Dan yang berikutnya yang penting juga,
bahwa COVID itu penyakit yang bisa berlangsung untuk jangka waktu panjang, namanya long COVID. Gejalanya hilang seminggu, 2 minggu, tapi menetap. Batuknya menetap, sesaknya menetap, lemesnya menetap. Nah itu kan bikin kita tidak nyaman. Tadinya kita bisa naik sepeda, bisa jogging, bisa tenis, itu ada terjadi. Dan juga kalau terkena COVID itu, komorbid kita jadi keluar gitu, atau terdeteksi, ketahuan lah kita. Keluar semua penyakit-penyakitnya ya Prof ya. Betul, kita punya itu. Jadi si COVID itu virus baru, perangainya belum kita pahami benar. Jadi lebih baik mendingan dikebal gara-gara vaksin daripada kebal gara-gara sakit. Kita nggak tahu dia kalau masuk ke tubuh kita, karena virusnya kan kalau yang alamiah virus liar ya, virus. Kalau yang COVID kan vaksinnya diinaktivasi, dimatikan, ya, diinaktif atau komponen material. Jadi relatif lebih aman, ya. Kemudian pada anak-anak itu COVID bisa menyebabkan MIS-C, multi-inflammatory syndrome in children. Apa itu, Prof? Jadi ada kelainan seperti Kawasaki, itu gangguan kekebalan, ada sesek, ada ruam, ada gangguan pada ginjal, ya. Jadi memang hanya satu. Ya. Halo. Sangat menyedihkan. Jadi lebih baik. Prof, suaranya agak terputus-putus, Prof. Prof. Kekebalan diperoleh dapat dari vaksin. Prof, saya sapa Pak Ganang ya, karena sudah masuk. Pak Ganang, pendengar terakhir di Gading Serpong. Pak Ganang, silakan Pak Ganang. Pak, saya mau menanyakan ini. Kenapa ini tingkat kedisiplinan turun? Salah satunya itu faktor dari para pejabat ini, Pak. Saya menyoroti kemarin harusnya dikampanyekan untuk selalu prokes. Contoh, pejabat kemarin kan di Citayam ikut itu, Pak. Fashion Week nggak pakai masker. Oh, terputus ya Pak Ganang ya. Oke, baik. Tapi poinnya sudah sangat tegas ini, kedisiplinan ya. Kedisiplinan yang harusnya dijadikan contoh, menjadi contoh dan dijadikan contoh oleh para pejabat kita. Nih harusnya, karena COVID kan belum berakhir ya. Prof, sekaligus soal cacar monyet ya Prof ya. Ini juga penyakit global juga yang sekarang barangkali kita juga harus bersiap Prof menghadapi kemungkinan terburuk dari cacar monyet. Kaitannya soal vaksin dan lain sebagainya. Apakah Komnas KIPI juga ikut mengawasinya, Prof? Iya, tentu saja kan kami namanya pasca imunisasi. Jadi memang yang dikaji dan yang diamati adalah kejadian setelah imunisasi. Untuk monkeypox ini vaksinnya belum direkomendasikan apa yang digunakan. Jadi jadi memang karena nggak ada yang diimunisasi, barangkali nggak ada laporan yang masuk ke kami. Tapi dari literatur yang saya lihat sih kayaknya vaksin cacar yang dahulu telah kita simpan dan kita tidak berikan lagi ke masyarakat karena dianggap dunia telah bebas cacar, itu bisa melindungi terhadap monkeypox, namun itu belum direkomendasikan oleh WHO, jadi belum direkomendasikan oleh Kemkes. Vaksinnya juga telah tersedia, jadi kami nggak memantau tentang kejadian hutan pasca imunisasi akibat vaksin monkeypox, karena vaksin monkeypoxnya tidak atau belum tersedia, belum direkomendasikan. Ya, oke. Prof, pertanyaan lain Pak Joni. Jadi memang benar ya, vaksin kalau kena jadi ringan, seperti cacar. Anak yang vaksin akan ringan dibandingkan yang enggak, gitu ya. Jadi lebih kepada penguatan kekebalan tubuhnya. Kemudian Pak Tola, alhamdulillah saya setelah divaksin 2 kali, tubuh jadi agak kebal, Prof. Dulu setiap musim hujan atau pergantian cuaca, mudah sekali kena flu berat. Rata-rata sembuh sampai 2 minggu. Sekarang meski terkena flu, minum obat warung 2-3 hari juga sudah sembuh. Saya tidak tahu apakah ini ada dengan vaksin yang sudah saya lakukan. Kemudian Bu Hana, Prof, saya mau tanya, benar-benar pentingkah booster itu, Prof? Karena kalau penting, kenapa anak-anak yang sekarang sudah setiap hari pergi sekolah, kan semuanya juga belum di booster, Prof? Harusnya belum di booster, jangan PTM dulu. Kalau tidak keberatan, apa boleh
minta nomor telepon Prof. Indra ya. Nah ini Bu Hana minta nomor teleponnya Prof. Nah kemudian Pak Thomas, tolong penjelasan cacar monyet atau monkeypox ya, tadi sudah dijelaskan juga. Nah apakah sekarang yang punya darah tinggi atau diabetes boleh juga ikut divaksin? Kemudian yang lain pertanyaannya, wah, kalau anak-anak itu sampai berapa kali vaksinnya ya? Ini kaitannya vaksin booster, vaksin COVID ya untuk boosternya. Prof, silakan ditanggapi Prof. Mungkin dirangkum saja ya Prof ya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi pertanyaannya pertanyaan memang praktis ya. Banyak ditanyakan oleh masyarakat. Kalau mau nanya nomor telepon saya, pertanyaannya diajukan lewat El Sinta aja, nanti akan disampaikan kepada saya. Iya. Jadi yang pertama, bagaimana terhadap anak? Mereka baru suntik vaksinasi dasar, udah suruh masuk sekolah. Yang pertama adalah, tadi saya sampaikan bahwa uji klinik itu telah selesai, baru si produsennya mengirimkan ke Badan POM untuk diterbitkan sertifikat emergency use authorization-nya pada kelompok umur tertentu. Nah ini belum, uji klinik mereka belum selesai, jadi mereka belum mengajukan ke Badan POM, belum terbit emergency use authorization-nya, maka Kemkes belum melakukan rekomendasinya. Jadi bukan berarti tidak akan ya atau berbahaya ya. Suatu saat akan lakukan, tapi tentu saja harus berdasarkan bukti yang ada, bukti bahwa dia aman, bukti memberikan perlindungan. Namun dan pihak, kalau anak-anak itu berada dalam lingkungan yang aman, artinya gurunya divaksin, tenaga sekolah divaksin, orang tua murid divaksin, di sekolah pakai masker, cuci tangan, tata sirkulasi udara baik, tata letak bangku baik, alur masuk, alur keluar baik, kantin baik, ya aman tuh anak-anak. Ya kan, tapi kalau misalnya ya gurunya, ini masih ada nih 1 juta guru yang belum divaksin nih, belum di booster ya. Kalau memang lingkungannya nggak aman, betul anak-anak kita nggak aman. Jadi kalau gitu ya kita pastikan dahulu. Jadi saya selalu nitip bahwa harus ada kerjasama antara orang tua murid dan pengelola sekolah. Itu ada di SKB 4 menterinya ya, bukan semata-mata ditetapkan oleh sekolah. Namun harus ada keterlibatan orang tua, harus ada saling menjaga, saling mengingatkan, ya, membuat benteng itu sehingga celah-celah itu bisa kita, bolong-bolong itu dapat kita tutupi, ya. Jadi anak suatu saat akan divaksin, kita tunggu produsennya mendaftar, kemudian dikeluarkan, ya. Yeah. Kemudian yang berikutnya mengenai tadi ya, data menunjukkan yang terkena COVID sekarang, proporsinya di antara yang nggak divaksin sama yang divaksin lebih banyak yang nggak divaksin. Ya, yang nggak divaksin lebih banyak kena COVID-nya, lebih berat. Tapi yang divaksin jelas angkanya lebih rendah proporsinya dan lebih ringan. Tadi apalagi pertanyaannya? Ya, soal cacar monyet ya. Kita harus ngapain itu? Jadi ya? Cacar monyet ini ilustrasi ya, ilustrasi. Si COVID itu asal mulanya juga dari binatang ya, dari Wuhan. Ya, sekarang monyet, cacar monyet dari monyet juga itu ya, itu tahun 58 ada di monyet itu ya, monyet laboratorium terkena cacar air ke manusia. Jadi apa? Kalau kita memelihara hewan, kita mempunyai risiko untuk tertular dari hewan tersebut. Kalau kita tidak menjaga lingkungan kita dan lingkungan hewan itu terpisah dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Ya, jadi kalau punya monyet ya monyetnya harus divaksin, harus mendapat sinar matahari, tata sirkulasi udara yang baik, limbah yang baik, jaga jarak, makanannya baik. Nah, jadi demikian pula untuk binatang-binatang yang lain. Anjing, kucing, burung, ayam itu semua ada aturan-aturannya, jangan sembarangan aja gitu. Jadi itu signal dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala, signal. Kita jangan sembarangan gitu ya, motong hewan sembarangan, membuang darahnya sembarangan, dagingnya di kebersihan itu harus kita jaga banget ya Prof ya. Hewan yang sakit kita makan gitu ya. Hewan yang sakit dipotong terus dimakan. Oke. Baik. Itu hikmah ya sebetulnya dari kita. Betul, ya. baik.
Prof, terima kasih, sangat bermanfaat sekali Prof, sehingga kita semakin memahami dan pentingnya vaksin itu, dan kita saling mengingatkan ya Prof ya pada yang lain. Sehat selalu ya Prof. Terima kasih Prof sudah bersama kami. Iya baik, pendengar, demikian tadi Profesor Dr. Hindra Irawan Satari, Ketua Komnas KIPI yang juga anggota ITAGI. Power Breakfast.